berjuang kembali di hari ini. Semoga perjuangan tidak ada yang sia-sia, ya. Ingat, hidup adalah perjuangan, sama seperti tema kita pagi hari ini adalah perpus. Apa itu? Perjuangan tidak putus. Ini Jangan seperti pernah Dewi putus. Persik ya. Jangan kamu seperti terong dicabein. Kenapa? Manis tapi bau amis. Manis tapi bau amis. Bagus juga itu ya. Iya. Tapi namanya Aku juga nggak hidup suka yang perjuangan. amis-amis. Kenapa kamu sukanya Kamu apa? suka yang kayak Amis tuh gimana? kalau orang sudah bilang mah manis sebenarnya. Oh gitu, aku Iya. suka kamu. Ih, kamu suka aku sih sayangnya sayang kamu, bukan cuma saking suka. gombal toh. Gombal. Pagi-pagi udah gombal. Enggak, gimana? Belajar gombal. Buat yang sudah berjuang ya sama seperti aku, ini ngomongin soal perjuangan. Ya. Buat kita yang sudah berjuang, semoga bukan kita yang terbuang. Amin, amin. Tidak ada bener. segala sesuatu yang sia-sia. Ya. Kalaupun kita dibuang sama orang yang tidak bersyukur, kita akan mendapatkan orang Ya, yang Tapi lebih orang-orang mensyukuri kayak kita adanya nggak kita. mungkin terbuang karena kita Iya. orang-orang yang setia. Iya. Tapi perjuangan kan tidak pernah putus. Ingat, ketika kita mendaki sebuah gunung, berada di gunung tersebut akan ada gunung yang lebih tinggi yang harus Ya. kita daki. Ya. Seperti sebuah lagu mendaki gunung. Lewati lembah, gunung indah. Sama seperti bintang tamu kita yang pertama, perjuangan yang tiada putus. Walaupun dia sempat Pengisi acara gila. mengalami yang namanya pelecehan seksual, tapi dia terus berjuang sampai akhirnya sekarang bisa menjadi penyanyi terkenal di tanah sabar ya air. kepada Di seluruh pagi-pagi biar kita hadirkan Siti Badriah. Terong dicabein, nasi putih ikan asin, ceplok telur, asik. Udah sarapan? Udah sarapan? Aku sebagai perwakilan Terong dicabein merasa sangat berharga sekali dengan lagunya. Kenapa? Masa lu terong dicabein, Rian? Kenapa? Gak apa-apa, Terong dicabein tuh buat aku satu ungkapan, satu perasaan yang bagus. Terong dicabein. Enak, kamu suka Kan kan nggak saya mungkin terong terongan? digulain, say. Ya masa Terong nangis jadi digulain? Tapi kalau untuk bereksperimen boleh-boleh aja. terong. Terong digulain. Tapi buat para cowok, jangan kebanyakan makan terong. Kenapa? Ya karena mungkin Nanti nanti aja off the record ya, Nggak- saya. Aku tahu apa. Siti Badriah, sehat ya? Alhamdulillah. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, Ibu Siti Badriah Pagi-pagi yang kamu datang ke sini pakai cantik. piyama. Iya, aku mau tidur sebenarnya, tapi disuruh nyanyi. jangan masa tidur. Iya. Tapi makin langsing ya sibat ya. Iya, makin kurus loh, cantik loh. Ini kenapa? Apa karena memang lagi diet atau lagi stres? Ada yang kayak begitu, stres langsung Loh, kurus gak badannya. perlu kaget. Kalau Kalau emang gua- lagi stres disampaikan. Kalau gue enggak, Ya, kalau gue lagi stres mesti gendut. Iya. Makan terus ya? Karena gue makan. Dia stres Tapi kalau karena- kalau kurus, gue berarti gue lagi lagi happy. Jadi kamu lagi happy apa lagi stres? Lagi stres soalnya lakinya selalu pose begini. Kalau ada masalah rumah tangga nggak apa? Ceritakan saja di sini. Iya, di sini kami kalau ada yang bermasalah ceritain atau apa, dong. kami nggak memberikan solusi. Iya. Menambah. Menambah masalah. Ya. Lagi happy masih ya? Alhamdulillah happy banget. Alhamdulillah happy ya. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar. Tadi kita sempat cerita bahwa seorang Siti Badriah sempat menjadi korban pelecehan seksual ya. Kita mau lihat seperti apa dan barangkali Sibat bisa ceritain sama kita semua di sini. Kita lihat dulu yang satu. Oh. Ini bukan yang mau membuka luka lama, Iya. tapi pastinya juga bisa menjadikan pelajaran buat siapapun ya, termasuk juga untuk para penyanyi pendatang baru untuk lebih berhati-hati. Ini Iya. Tapi bener sih, Bat. Pelecehan, dibilang pelecehan aku bingung ya. Maksudnya kayak itu aku lagi... aku lagi... Emang lagi interaksi sama penonton gitu, terus aku bawa penonton ke atas seperti biasa gitu kan, kalau penyanyi dangdut gitu ya suka bawa penonton ke atas. Ya aku lagi ngomong cicet ya udah lagi aku begini tuh tiba-tiba dia cium gitu. Cium bibir, cium pipi. cium pipi Cium langsung. pipi tiba-tiba gitu. Respon kamu? Kenapa nggak cuma? Ya kayak bengong aja sih. Kaget gitu. ya? Kaget sih. Kita kan nggak boleh marah kan, karena itu kan ya aku bawa itu kayak sebagai apa ya? Entertain aku aja gitu. Jadi Maksudnya fansnya itu cuma cium pipi. iya pas aku lagi begini gitu. Nggak cium jidat juga? Peluk juga gitu ya. Bawa pulang. Bawa pulang. Tapi kan kamu berhak marah loh sebenarnya. Iya. Kamu marah nggak atau kamu Marah menikmati? nggak? Kamu bilang, apaan? Enggak sih. Ya kita Karena- emang nggak boleh marah. Oh berarti aku Tapi marah itu kan- salah dong. Kalau kakak kan kebibir Enggak, itu kalau mah. kakak mah nggak ada Iya. salah, nggak pernah salah. Iya, kamu marah nggak pernah salah. Enggak kalau aku ke bibir.
Jadi kan soalnya gak ada pembatas panggung ya. Jadi ketika gini dipegang tangannya, ditarik, dicium sama dia. Cium apanya? Bibirnya lah. Siapa orangnya? Mana orangnya? Sembarangan banget cium bibir dia. Ya Allah, Kan dibawa Rian, kantor polisi, Sabno. tapi aku pegang mic langsung ke tanganku, tok di kepalanya. Terus orangnya gimana? Tahu. Ya kan langsung dibawa sama polisi. Langsung dibawa. Iya. Oh, kamu Itu satu, yang kedua sampai sempat masuk media pertama kali payudara aku kan dipegang. Aku tonjok lah. Ya, Orangnya kalau gimana? Gitu sih, Ya aku ngeliat orangnya, gue mana orangnya, gue balikin, gue masih dipegang, aku ngeliat, kok orangnya. Langsung, kan banyak wartawan, langsung aku mundur, langsung aku pegang, langsung tonjok. Sempet ada di media. Ya itu aku sempat lihat juga sih, sempat nonton. Tapi buat Sibat, respon panitia sama penonton yang lain ketika ngelihat ada oknum fans yang mencium pipi kamu tuh gimana respon mereka? Responnya pasti kaget tapi mereka ketawa-ketawa gitu. Dan setelah acara itu aku tanya sama yang punya, itu kan hajatan kan, aku tanya sama yang punya hajatnya, itu siapa gitu, itu penonton orang sini atau gimana? Ya yang hajatnya ngejelasin kalau itu memang orang yang maaf ya kurang keterbelakangan mental gitu. Jadi ya mau gimana gitu ya, aku nggak bisa marah juga gitu. Nggak bisa marah. Tapi ada ya orang kita tuh kalau fans tuh macem-macem ya. Betul. Saking gemesnya mungkin kayak gini. Dia tuh ngejambak, bukan mau ngejambak niatnya. Saking kita dihadang-hadang orang, kemudian pengen megang, nggak kepegang. Jadi Kepegangnya dijambak. rambut, iya. Bukan niat Gemes jambak gitu ya. sebenarnya. Iya. Gemes. Tapi ada kejadian yang lebih parah nggak dari situ? Sejauh ini sih nggak ada sih, cuma itu aja. Iya. Sampai akhirnya apa yang bikin kamu menjadi lebih waspada setelah kejadian itu? Akhirnya apakah kamu jadi jaga jarak dengan penonton ketika kamu ngelihat ada yang mulai aneh-aneh, kamu mulai tarik mundur apa gimana? Aku sih nggak ngasih jarak ya sama penonton sama siapapun gitu. Jadi ya aku sih fine aja sih sebenarnya gitu. Lebih enak ya. Lebih enak gitu. Iya, iya. Kalau daripada aku jaga jarak nanti ya takutnya akunya malah nggak enjoy Iya, gitu iya, buat betul, ngomong sama penonton, buat chat sama betul, penonton betul, gitu. Jadi ya aku sih jalanin aja gitu. Tapi kalau udah keterlaluan kayak Mami DP tadi ya aku bakal marah. Itu kan porsi awal-awal ya, maksudnya kalau sekarang kan sudah pasti udah pagernya lebih. Ya. Tapi itu nggak enak ya malah ya. Iya malah nggak enak kalau Tapi ada pasti kan juga pagar banyak gitu. fans yang kayaknya kalau ketemu sama kayak Sibat ataupun Dewi kan gemes gitu. Karena kan kalian bintang banget gitu buat mereka. Terus mereka mau coba untuk meluk Deket atau seenggaknya ya. gemes cium pipinya gitu. Aku rasa kayaknya itu bukan pelecehan seksual ya. Tapi itu jelas Iya. pelecehan seksual dong, apalagi Karena kalau misalnya sang bintang juga tidak menerima tindakan tersebut. Kecuali orang itu menerima bahkan meminta. Cium dong, cium. Tapi buat kalian berdua, Dang. ini kan tindakan pelecehannya ini berbeda-beda yang dialami sama Sibat sama kamu juga ya, Bu ya. Tapi kamu sempat ada trauma nggak? Kamu juga ada trauma nggak? Aku enggak sih. Nggak ada trauma? Enggak, buat aku tanpa fans aku bukan siapa-siapa. Tapi ketika itu kan aku tidak bisa mengontrol emosiku karena masih muda juga gitu kan. Emang sekarang bisa kontrol emosi? Yang ada penonton yang trauma ya, wih diketok pakai mic. Ya Allah. Tapi Sibat ada traumanya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Aku sih kalau nggak gitu malah nggak seru aku bilangnya. Iya. Iya, Kalau nggak gitu malah nggak seru gitu. Sebenarnya Iya, penyanyi benar. dangdut mah kuat-kuat mental semua sih. Betul. Gitu ya. Kalau King pernah paling apa sama fans diapain tuh yang paling Dibawa parah banget? pulang kayaknya ya. Enggak, kalau aku mah memang fan. Kalau aku orangnya suka meminta lebih dulu. Iya. Jadi dia minta cium, kamu kasih apa? Enggak, sebelum mereka minta cium ya cium dong. Cium pipi kiri. Dulu suka kalau show ya, kita sedikit aja. Iya, boleh. Segini ya. Suka ada games. Ya. Suka pernah nggak gini? Tanjung Perak ke tepi laut gitu ya. Siapa suka nge-game itu, jadi siapa yang bisa tebak dapat mau hadiah apa, cium. Ntar pas bagian mau cium gini, cium, nempel ntar bagian begini sampai begini nggak nyampe. Maksudnya nggak nyampe padahal kita kerjain gitu nge-games. Maksudnya kan itu buat keseruan dan si fans tuh jadi merasa dekat sama artis. Bagian dari hiburan Iya. saat nyanyi. Karena bukan cuma nyanyi doang, kita tuh harus Bener. ngehibur, bikin ketawa Harus penonton bisa juga. entertain Iya, gitu, Kita bener. kan nyanyi, ngelawak, debus, apa segala macam. Kadang-kadang kalau Sibat tuh ada yang kalau lagu terakhir biasanya dia sambil
makan kaca. Udah lumping kali Sibat. Ya. Beling. Kesurupan kali ya, Wak. Jadi balik lagi sama penyanyinya, Iya. sama artisnya batasannya berbeda-beda setiap orang. Termasuk juga pastinya fans juga tahu lah mana batasan yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Tapi pastinya ini juga jadi pelajaran buat siapapun selama itu menghibur dan ada batasan yang tidak dilangkahi, itu sah-sah saja. Termasuk dari seorang Siti Badriah. Kalau ngomongin soal perjuangan, ini ada satu hal yang barangkali Sobat Ambiar belum tahu perjuangan dari seorang Sibat. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Kisah hidup Siti Badriah sebelum sukses. Pernah hidup di kos-kosan dan makan minta tetangga. Sibat tuh awal nyanyi umur berapa ya? Kalau masuk ke label aku 2010. 2010 Berarti ya. 20-an. Umur 20-an aku. Yang pertama kali ngajakin masuk ke label tuh siapa? Pencipta lagu Terung Dicabein, Om Endang Raes. Itu ngajakin lagu aku. pertama kali saya. Lagu pertama kali itu Berondong Tua. Oh, oke. Berondong Tua. Terus Ingat aku nggak? Pertama kali ngekos di mana? di Tebet. Aku ngekosnya di Tebet, itu kosannya tuh ya Allah kecil. Dari sini ke sini tuh udah berikut dengan kamar mandi. Terus kasurnya kecil, aku tidur berdua kan. Jadi aku bawa saudara aku dari kampung. Jadi aku tuh kalau misalkan nggak bawa saudara, aku nggak boleh sendiri, nggak ngekos. Nggak boleh sendiri intinya gitu ya? Iya. Jadi aku sama saudara aku. Jadi kalau tidur tuh satu posisi, udah satu posisi. Kalau lu ngebalik, udah jatuh semuanya gitu. Ya terus off air masih dibayar 500.000. Aku harus keluarin buat baju, keluarin buat make up. Aku cuma sisa 200.000 untuk sebulan gitu. Jadi aku nggak, ini orang tua aku nggak tahu loh aku kayak gini. Nggak apa-apa dong, kan ini Nggak perjuangan apa-apa, sayang. namanya. Memang Ya, orang tua aku nggak nggak perlu tahu. tahu ya derita-derita Betul. kita ya. Sekarang tahu. Gimana? Kan sekarang yang penting udah sukses. Maksudnya Sibat ngeluh gitu. Kesel atau gimana gitu. Enggak. Justru itu satu kebahagiaan ya. Iya, Pernah mengalami itu ya. Pernah. Jadi itu gitu. cerita lama bikin kangen pasti. Iya, Nah, Mas. tapi iya. nggak mau balik lagi situ ya kak. Itu bayar kosan dulu berapa per bulan? Bayar kosan alhamdulillahnya dibayarin sama manajemen, sama label gitu. Dan aku benar-benar cuma buat sehari-harinya aku sama kebutuhan aku kerja. Iya, iya, iya. Terus aku ya itulah, jadi nggak ada duit, pertengahan bulan udah nggak ada duit sama sekali. Ada mie instan, kita cuma stok itu, tapi kan tiap malam masa mie instan terus ya. Terus teman kosan baik banget dia tuh kayak goreng ayam gitu. Aku cuma di pintu sama asisten aku cuma, enak ya ayam goreng. Iya enak ya, iya, nasinya anget-anget pakai saus enak ya gitu. Sambil dia makan, dia nggak tahu kalau aku ada di belakangnya dia makan sambil nonton TV gitu. Cuma gini aja aku ngeliatin sedih. Terus dia udah selesai makan, dia ngebalik gitu, kok ada lo di sini? Iya, enggak apa-apa. Mau makan nggak mau makan? Mau, langsung kayak gitu. Ya Allah kayak nggak ada malu. Mau, ada ayam kan? Mau. Sampai kayak gitu sih ya dikasih. Berapa lama sih buat ngekos? 6 bulanan lebih kayaknya. 6 Setelah bulan itu ya? kemana Siti? Setelah itu alhamdulillah setelah ngekos 6 bulan, Allah angkat derajat aku, off air aku agak Beberapa ditaikin daerah gitu ya, harganya gitu. Harganya agak ditaikin, terus aku pindah ke apartemen. Dari situ ya? Iya. Kenapa ketika masa-masa sulit di kosan nggak pernah minta sama orang tua? Aku paham sih ketika orang hijrah ke Jakarta ada perasaan gengsi ya. Ingin membuktikan bahwa aku tuh bisa loh. Aku tuh nggak mau bikin susah loh gitu ya. Sebenarnya bukan gengsi sih, aku lebih ke aku nggak mau bikin orang tua aku panik. Jadi Kepikiran ya? Iya. Pokoknya gimana pun caranya orang tua aku harus tahu kalau aku seneng-seneng aja di sini. Aku Yes. aman-aman aja, aku ngirimin uang buat orang tuaku gitu. Yang penting kayak gitu aja sih. Jadi King aku- juga kan sama ya, ke Jakarta juga hijrah ya King? Sama, semua anak tuh Iya. begitu. Aku juga gitu sama, kita pokoknya ya kalau yang sekarang tuh misalkan terlihat sukses atau apa enak, itu bohong Pasti- kalau enggak. Pasti banyak air mata Iya, dulunya enggak gitu ya, air Ki. mata, enggak pahit, Betul. enggak pedih, enggak Betul. jerit-menjerit gitu, Betul. bohong. Makanya nggak boleh iri sama kesuksesan orang lain karena Betul. ketika dia menggapai sebuah Iya. kesuksesan itu ada balik ada cerita di cerita balik di itu balik. semua. Ada harga yang harus dibayar. Apa King paling susah waktu pertama kali ke Jakarta apa kalau King? Itu kita dulu naik bus peron, bus yang kita bisa kalau bahasa gaulnya ketengan gitu kan. Gue gembol bawa apa naik bus. Misalkan kayak dulu aku dari Bandung, mau nyanyi ke Bogor, harus turun di Kampung Rambutan dulu. Jadi serba ribet gitu, maksudnya sendiri anak umur SMP kelas 1 kelas 2 kan itu. Makanya sekarang siapa penyanyi dangdut pria yang terkenal, yang Alhamdulillah. yang rendah hati, yang sabar. Karena gini, karena kalau aku tuh selalu berpikirnya gini, gak mungkin Tuhan tidak kasih yang baik, tapi Tuhan tuh senangnya kita
capek dulu. Betul. Susah dulu, nangis, menjerit gitu. Karena ada orang kalau doa begini ya, ada orang kalau doa cepet-cepet ya. Tapi kalau main HP lama-lama. Iya. Nah yang bagus itu kita doa sampai begini-begini, sampai minta banget. Tuhan tuh sukanya begitu. Benar. Jadi itulah kita tuh kalau ini tuh kenapa kamu tuh sibat? Enggak, aku sedih denger ya. Iya benar, karena kita semua ngerasain, semua. Kamu apa Wi? Kamu pernah ngekos juga? Iya, aku pernah ngekos di itu apa? Roxy. Di bawah di lampu merah di jembatan 5. Oh. Iya, di bawah itu di kos ya. Ya setiap hari aku makan mie instan saya. Karena memang orang tuaku adalah pengabdi negara, maksudnya polisi, aku nggak boleh jadi artis ketika itu. Jadi keluargaku merasa aku mampu. Kalau zaman dulu kan orang jadi artis itu adalah Wah gitu ya. kebanyakan kan anak-anak yang nggak mampu untuk bisa menghidupi. Nah, orang tua aku malu kalau kamu jadi artis. Jadi aku merasa bahwa aku gengsi, aku mau tunjukin aku bisa loh, karena memang hobi aku di sini. Padahal nggak mampu ketika itu. Aku juga sama, aku dulu ngekos pindah ke Jakarta. Tapi aku ngamen loh Kak. Setiabudi, oh ya? Aku ngamen sama anak-anak jalanan, mungkin kalau sekarang mereka ingat di jembatan 5 waktu itu. Keren banget sih. Iya. Aku pernah ngekos di Setiabudi, Jakarta Selatan. Mama aku telepon, udah makan belum Dek? Udah Mah, padahal aku belum makan seharian. Yang gitu-gitu ya Man, apa perjuangan yang mungkin kita nggak akan pernah bisa lupa. Dan Tuhan itu maha mendengar apa yang kita doakan. Ketika yang lain itu mendapatkan kesuksesan atau mendapatkan yang kita inginkan, aku tuh suka sujud dan aku nangis. Aku tuh suka nangis tengah malam, jam 1, jam 2 aku suka nangis. Karena kan tempat kos-kosan tuh dari triplek, suka digedor-gedor. Kalau aku latihan nyanyi, King, misalkan suka, berisik, lu pikir ini rumah lu. Aku tuh gini, ya Allah, semoga aku bisa punya rumah. Iya. Terus naik kendaraan kan mesti nungguin. Ya, kan aku mesti numpang ke teman-teman atau siapa, kadang ada dari TV apa suka jemput kita bis. Ya Allah, semoga aku bisa punya mobil. Jadi kalau ada teman-temanku pakai mobil bagus, dulu King Nasser pakai mobil yang bagus tuh kan, yang itu yang sekarang pakai. Aku suka ngelus tanpa dia tahu. Aku suka gini, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, semoga aku punya ini. Gitu. Aku suka ngomong kayak gitu. Iya. Dan terbukti sekarang bahwa tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil, begitu juga sebaliknya. Ya, kalau buat seorang Siti Badriah sendiri, pelajaran terbesar dari masa lalu kamu? Apa ya? Yang pasti pada saat itu aku sama sekali, alhamdulillah pada saat itu aku benar-benar nggak pernah ngeluh sama sekali. Mau dibayar berapa, mau digimanain, aku nggak pernah ngeluh sama sekali. Terus ya sama kayak Mami, selalu berdoa kayak gitu-gitu ya. Aku minta dinaikin derajatnya, dinaikin harga nyanyi aku. Terus dia sama, kalau misalkan ada orang, aku main ke tempat temen, rumahnya bagus, apartemennya bagus, solawatin. Bener Rama. Mobilnya bagus, nih mobil yang sekarang nih aku solawatin banget kan. Aku ngeliat mobil, kalau nggak salah tuh Ayu Ting Ting deh aku lihat. Aku sampai yang gini sama Mami, Kamu solawatin juga? Kan gini, dulu ceritanya Mbak Ut Permatasari itu budgetnya 25 juta per kali show. Kan aku satu manajemen. Aku ngedengerin, aku dulu budgetnya kan masih 5 juta ya, gue kayak gini. Ya Allah, jauh banget. Ya Allah, semoga budgetnya aku bisa kayak Mbak Ut. Dulu aku kayak gitu. Iya, zaman dulu. Suka nangis aku gitu. Ternyata alhamdulillah semakin. Wih. Sekarang sekali show 250 juta ya. Jadi kuncinya salawatin ya, sebentar. Ya. Aku mau salawatin hidungnya biar punya hidung kayak begini. Tapi ngomongin soal hidung, ya ini perubahan fisik yang dimiliki oleh seorang Siti Badriah. Ada yang menuding Siti Badriah melakukan operasi plastik. Siti Badriah kesal terus dituding oplas. Siti Badriah mengatakan punya suami bisa merawat. Tahu deh. Buat kamu, operasi plastik. Apanya sih operasi, perasaan anak ini dari dulu Gini-gini aja. Oke, sebelum bertanya operasi plastik, kamu melakukan operasi plastik apa enggak? Wajar nggak seorang performer, seorang artis melakukan operasi plastik? Wajar lah. Iyalah. Wajar lah. Nggak apa-apa, itu kan duit dia gitu. Dan itu untuk kebutuhannya dia gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dan aku pun setiap orang yang bilang kayak operasi plastik ya, dan aku selalu bilang belum. Aku tidak menutup kemungkinan kalau aku nggak akan ada yang dioperasi plastik itu. Jadi aku bilangnya belum. Kalau operasi plastik wajar, yang nggak wajar operasi kaleng. Plastik mah wajar, apalagi penyanyi perempuan. Jangan suka repot. Yang nggak wajar kalau pakai kaleng mukanya. Yang nggak wajar itu udah mancung kayak yang di foto itu, terus dibikin mancung lagi tuh.
Ya nggak apa-apa itu kan hak kalau itu namanya orang. Tapi kamu bilang belum. Berarti masih terbuka kemungkinan untuk operasi plastik. Betul, kita kan nggak pernah tahu ke depannya amit-amit nauzubillah menjalik ya. Takutnya aku ada apa gitu dan itu harus diperbaikin kan aku nggak tahu. Sinus atau apa aku bilang ya semoga sehat ya saya. Semoga sehat. Terus yang dimaksud dengan suami selalu merawat, mengerawat Apa? Suami ngerawatnya pakai apa? Aku nggak menutup kemungkinan ya. Dulu kan aku buluk banget ya, Say. Bapak buluk? Aku juga. Kata siapa? Kata gue, banyak orang yang bilang kayak gitu Mama ngerasa kalau aku buluk dulu. Enggak. Masa sih Apa kamu bilang kamu dulu buluk? Nanti kita keluarin foto Dewi Persik zaman dulu ya. Ya gimana gua nggak buluk ya? Gua makan sendiri, gua ngamen pagi siang malam di bawah sinar matahari. Kalau kan gue pakai AC terus. Iya. Sekarang Pakai AC terus. jadinya ini kita mau kasih lihat Sibat dulu dan juga sekarang ya Sibat. Jadi maksudnya suami bisa ngerawat, pintar ngerawat itu maksudnya apa? Jadi aku tuh kan pas kenal sama Chris dari awal pacaran pun pas mau nikah sih aku udah mulai kamu perawatan ini ya di klinik kakak aku gitu ini jadi flek-flek aku diilangin semuanya diilangin. Nah pas aku nikah kan aku kan gigi aku miring makanya aku pakai behel dulu. Miring dulu miring banget. Makanya aku pakai behel terus aku pas udah nikah sama Chris kayaknya tuh behel kamu yang ganggu kamu deh katanya gitu. Jadi kamu harus divinir kayak gitu bener-bener kayak Chris tuh bener gitu ya, betul Chris tuh support banget untuk mempercantik aku gitu. Ya benar. Tapi ngomong-ngomong kemarin waktu Mas Chris John diundang ke sini kok kamu... Cristiano. Tapi memang paling menyenangkan kalau punya pasangan tuh juga memperhatikan bukan karena mensupport siapa istrinya gitu kan kamunya. Oh kamu harus cantik, dandannya harus bagus itu luar biasa. Iya kan Rian kan? Bener matanya berarti bagus dia ngasih masukan ya. Tapi seandainya kamu punya kesempatan dan kamu tidak menutup kemungkinan operasi plastik, bagian tubuh mana dari seorang Siti Badriah yang kamu ingin lakukan untuk operasi plastik? Yang kamu suka dan kamu nggak suka? Alhamdulillah suka semua sih Teh. Alhamdulillah aku syukuri banget aku punya tubuh kayak gini. Apalagi sekarang udah makin cantik. Iya betul. Iya dong. Tapi kulit kamu memang bagus sekali loh Sibat. Iya. Kalau perempuan harus Ya tapi alhamdulillah sih maksudnya aku punya Chris juga dia ngomong ke aku ada nggak sesuatu apa yang kamu nggak suka gitu. Iya. Nggak ada sih gitu. Paling Chris bilang paha kamu gede banget ya gitu. Mau di ini nggak usah ntar aja gitu. Karena aku suka paha aku gede gitu. Jadi Chris tuh memang terserah lo mau operasi lo mau enggak ya terserah. Bagus dong gitu. suami kayak gitu ya. Iya, Memberikan pilihannya. Perempuan tuh paling seneng mau sering kali dia lebih senang lagi kalau dia sering dipanggil cantik. Dipanggil cantik. Cantik bener-bener tapi yakin jangan ngomong cantik. Cantiknya beda kan kalau cowok yang ini cara nyebutnya beda gitu. Tapi kalau kita kan cantik. Suami yang bisa menerima apa adanya. Semoga seorang Siti Badriah juga bisa menerima sang suami apa adanya. Karena Sibat juga suka protes apa yang dipakai sama Chris. Apa yang dipakai kita buka sudah. Udah deh, kalian tuh gak usah pada salfok sama keteknya yang bolong ya. Gue sebagai istrinya udah sering banget itu baju-baju yang bolong gue buang-buangin, diambil lagi sama dia. Gue beliin baju-baju yang bagus, digunting-guntingin sama dia, dijadiin baju ketek. Capek gue. Lebay nih. Baju yang bagus ada, lihat keteknya. Lihat keteknya. Tuh. Pakai ini lagi. Di lemari penuh sama baju-baju yang robek. Dibeliin baju bagus. Ntar dikiranya istrinya ngurusin. Cuman gue aja pakai lagi. Oh, sebel banget. Enak, lebih enak ya baju yang begini daripada baju yang bener. Iya loh, bener itu. Tapi memang ya mukanya Chrisnya aja merah loh, muka perawatan loh. Iya, best. Tapi memang kan kalau kaos-kaos yang kayak begitu enaknya yang bolong-bolong. Iya nyaman loh, emang kenapa? Iya, aku juga dasar aku bolong-bolong. Tapi aku tuh kayak males gitu Kak, karena setiap aku bikin story ataupun apa gitu banyak orang yang bilang kayak salvo kayak sama keteknya Chris, salvo kayak sama Emang bajunya kenapa Chris. sih? Karena sering begitu kan, bajunya bolong ininya, kadang sobek di sini gitu. Padahal tuh aku udah sering banget kayak kalau ke Bali itu kan baju Bali gitu kan Kak. Kalau ke Bali aku beli banyak banget, udah beli banyak nih. Iya, baju barong. Jadi aku beli tetap aja sama dia, dipakai ntar ada yang digunting, diketekin buat aku nge-gym. Gitu orangnya. Oh kalau kamu sementara kalau story pengennya tuh rapi bagus gitu nggak kelihatan ada yang bolong gitu ya? Seenggaknya bolongnya nggak kelihatan lah gitu ya karena. Dia tuh kayaknya pengen kelihatan seksi maksudnya gini. Cowok tuh apalagi kalau badannya ya bagus tuh
kalau dipoto begitu dia merasa kayak gimana gitu. Enggak lah, mungkin Chris jadi apa adanya. Iya, it's okay lah. Total baju bolongnya Chris ada berapa? Semuanya. Semuanya bolong. Oh iya. Pokoknya baju tidurnya dia nggak ada yang nggak bolong udah. Baju tidurnya dia. Oh baju tidur ya, berarti kalau semua baju baju tidurnya akan ada bolong-bolong, lubang-lubang di Benar, mana-mana. benar. Tapi kan itu yang membuat akhirnya kamu bisa menerima dia apa adanya, termasuk dia juga menerima kamu apa adanya ya. Ya, makanya kalau dia pakai bolong-bolong gitu, udah aku pakai daster gitu. Jadi ya udah enak-enakan gitu. Lebih santai. Lebih santai Kalau gitu. usah pakai baju juga berdua-berdua sah suami. Enak. Coba mau bilang apa sama Chris Diana, sang suami yang selalu mensupport kamu apa adanya? Apa? Mau bilang apa sama Mau Chris? bilang apa sayang? Nggak ada. Nggak ada. Ya pasti ya makasih. Ini udah sering banget aku kasih aku bilang sama Chris kalau apapun yang dia omongin ke aku, itu aku selalu bilang makasih ke dia karena tanpa dia mungkin aku sekarang nggak bakal jadi kayak gini gitu. Karena aku dulunya cuek banget, tapi sekarang aku jadi memperhatikan penampilan aku gitu. Makasih sayang, kamu selalu kasih support buat aku, kasih semangat buat aku, kasih tahu aku kalau aku ada yang salah, ada yang kurang. Ya udah gitu aja sih. Gitu aja sih aku. I love you Kak atau apa? Ya udah I love you sayang. Suami yang hampir sempurna berjuang untuk penghasilan tapi juga memperhatikan penampilan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Amir. Ya, ya. Di Pagi-Pagi Amir kita hadirkan ini dia Alvin Alfariski. Ini dia seorang pelajar SMP asal Bogor yang menjadi viral media sosial karena membuka jalan bagi pemadam kebakaran yang saat itu kesulitan untuk bisa tembus dari kemacetan ya. Luar biasa Alvin Alfariski, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Makasih ya sayang. Kamu bagus banget sih. Selalu sigap begini. Karena dia adalah salah satu anggota pramuka, betul ya? Siap. Dari SMP Negeri 7 Kota Bogor. Selamat pagi. Halo Bogor. Berarti kejadian itu Halo waktu itu. Bogor, Miss Base Camp Military Lifestyle. Oh, ada lu. Berarti tadi tuh kejadiannya di Bogor ya? Iya, betul. Di Bogor ya. Alvin boleh silakan duduk, kita mau ngobrol-ngobrol sama Alvin Alfariski, boleh di sampingnya, Silakan, kasih saya duduk, banget ya. sayang. Jadi Alvin ini kelas berapa Alvin? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Boleh diceritain nggak sih saat itu suasananya seperti apa sampai kamu memutuskan untuk oke, saya mau membantu mobil pemadam kebakaran untuk bisa lewat, bisa tembus dari kemacetan ini? Kebetulan di situ sedang macet, Kak. Waktu pulang kerja. Jadi pada macet. Emang kalau sore di situ sering macet. Nah, kebetulan Alvin juga pulang sekolah. Kebetulan lagi jalan di situ. Dan terus melihat ada pemadam kebakaran di atas. Jadi jalanannya turun. Pemadam kebakaran dari atas menuju ke bawah. Dan di situ terjebak kemacetan. Nah, terjebak kemacetan. Saya lihat dulu sebentar, Kak. Melihat mobil-mobil susah pada ke pinggir. Iya, pada ke pinggir. Akhirnya kamu memutuskan untuk Memutuskan ke tengah untuk membantu membuka jalan. gimana caranya kamu membuka jalan pas ada mobil kanan kiri itu? Ke tengah, Kak. Karena di situ 2 jalur, saya buka tengah. Jadi buka Ya tengah. buka tengahnya gimana cara membukanya? Minggir lo, minggir, minggir gitu. Isyarat tangan, Kak. Oh, isyarat Isyarat tangan. Gimana coba simulasi coba gimana? Jadi kamu langsung buka pakai tangan seperti itu? Gini. Iya. Yang ke depan mobil yang supaya terlihat gitu oleh supir, dia langsung buka-buka gitu. Oke. Mengisyaratkan kalau ada pemadam di belakang gitu. Harus mengerti ya. Harusnya, apalagi damkar juga kan dia pakai sirine juga ya. Iya, betul. Tapi di saat itu memang tidak ada petugas kepolisian? Tidak ada, Kak. Cuman ada di situ Pak Ogah. Oke, Pak Ogah tidak membantu? Tidak membantu, cuman suruh lewat gitu aja. Oke, kamu sendirian, tidak ada teman-teman kamu juga? Gak ada, Kak. Ada sempat terpikir ketakutan nggak sih? Entah itu motor bisa menabrak kamu atau mobil segala macam. Kan kamu di tengah jalan soalnya posisinya. Gak ada sih, Kak. Spontan aja dari diri sendiri gitu. Pengen membantu membuka jalan. Kenapa kamu tergerak untuk membantu pemadam kebakaran?
melihatnya kesusahan aja Kak pemadam, jadi hati tuh tergerak gitu, pengen membuka jalan agar pemadam tuh bisa lewat dari kemacetan. Karena mungkin juga yang dipikirkan Luar biasa. terburu-buru untuk Iya, membantu korban kebakaran mungkin. Pasti. Alvin, tapi ini apakah kejadian kali pertama kamu untuk membuka jalan entah bagi pemadam kebakaran atau barangkali sebelumnya pernah kamu bantu juga ambulans atau yang lainnya? Iya Kak, sebelum ada pemadam kebakaran di situ Kak, saya memang sering membuka jalan juga, tapi bukan pemadam, ambulans. Kebetulan di bawah situ nggak jauh ada rumah sakit. Ya, biasanya suka ada rujukan atau bagaimana, ambulan juga. Tapi kalau ambulan belum tahu orang-orang. Saat pemadam aja Kak. Oh, jadi bukan pertama kali ya? Iya. Oke, ketika kamu tahu kamu menjadi viral di media sosial, banyak yang ngomongin, banyak yang memberikan apresiasi. Kamu tahu dari mana? Dari temen Kak pertama. Karena saya pribadi belum punya Instagram Kak. Sama sekali nggak punya? Iya nggak punya Kenapa Kak. kamu nggak mau Instagram Wow. saya? Saya HP-nya tidak memadai Kak, memorinya. Karena tidak cukup. Jadi kamu nggak tahu kalau kamu viral di Instagram? Iya betul Kak. Temen bilang apa? Temen WA ngasih link. Terus ngasih link. Terus ngasih link? Ngasih link. Bilang, Alvin kamu tenar di Instagram katanya. Terus sudah itu saya lihat juga, saya kirim ke kakak. Kakak kebetulan baru ganti HP waktu itu. Saya ganti di Instagram. Baru bisa ngeliat dari handphone kakak ya? Iya. Terus saya lihat di Instagram, oh ternyata benar. Di Instagram itu saya viral di salah satu Instagram Radar Bogor. Oke. Iya. Bogornya itu macetnya daerah mana sih? BTM Kak, Empang. BTM Empang. Kamu tahu sih? Dekat itu mah dekat rumah aku atuh. Emang kalau di situ mah aku juga kalau mau minggirin, kalau kamu kan minggirin pakai berapa, kalau aku enggak oleh-oleh. Aduh Allah. Lu selalu dekat. Sambil ngejelek. Iya. Bubar semua lagu. Pak Lurah, tolong minggir dulu. Bang Mandor, minggir juga saya. Gitu, lanjut. Sampai akhirnya sekolah tahu. Sekolah tahu Kak. Akhirnya pihak sekolah bilang apa ke kamu? Mengapresiasi Kak. Terima kasih Alvin telah membantu damkar seperti itu. Soalnya pihak wali kota juga sudah datang ke rumah. Wali kota akhirnya Iya. datang ke rumah. Pak Bima Arya ya? Iya betul. Datang ke rumah. Betul. Kapan beliau datang? Saat Senin siang. Viralnya di hari apa? Viralnya di hari Minggu Kak. Di hari Minggu. Senin Iya, beliau langsung datang. Senin langsung Iya, datang ya. betul. Wah hebat. Bilang apa Bapak Wali Kota? Terima kasih Alvin yang telah membantu warga Bogor buka jalan pemadam kebakaran. Oh gitu. Pak Bima Arya, Pak Wali Kota ngasih apa ke kamu? Kebetulan saya dikasih sepeda Kak. Kasih sepeda? Iya, sepeda. Kamu yang minta atau Bapak yang ngasih? Bapak yang ngasih. Sepeda apa lagi? Sepatu Kak. Ini sepatu dari Pak Wali Iya, Kota? betul, Kak. Bapak Wali Kota terima kasih banyak, sepatunya dipakai sama Alvin nih. Sepatu apa lagi? Dah sepatu waktu itu lontong sayur Kak, bawa lontong sayur. Balon Iya, sayur. betul. Jadi beliau makan sama kamu? Iya. Ya barinya ini ya sarapan ya. Iya. Ya cucurak. Oke, terus apa lagi? Emang cita-cita kamu pengen jadi apa sih? Saya ingin masuk akademi militer Kak. Woi, bagus. Ambil. Aja badannya kelihatan ya. Kalau Tentara. polisi itu Iya. Kalau tentara itu akmil. Kamu Iya. mau yang mana? Akmil Kak. Oh, jadi pengen jadi Ambil. tentara? Iya. SMA-nya kan sekarang kelas 3, pengen lanjutin kemana? Inginnya Kak masuk Akmil. Taruna Nusantara Kak. Taruna Nusantara, selamat pagi. SMA Taruna Nusantara, ini ada salah satu siswa luar biasa dari Bogor, semoga bisa masuk ke Taruna Nusantara. Tapi Bisa untuk menjadi ikut, bisa masuk Akmil juga nih kalau. Iya, ponakan antusias. aku semua masuk akmil. Ayo kamu jadi tentara, aku dukung jadi Kopassus. Wih, keren. Iya. Tapi Alvin, orang tua masih ada? Masih Kak. Kerjanya apa? Buruh lepas Kak. Buruh lepas. Buruh lepas? Iya. Ayah? Iya. Lepas tuh gimana Manggilnya maksudnya? bapak atau Papa. papa? Maksudnya guru lepas gimana tuh maksudnya? guru honorer gitu. Enggak. Buruh lepas. Buruh lepas. Oh buruh lepas, Iya. aku pikir guru. Kerjanya berarti kadang kerja, kadang tidak gitu ya? Iya betul. Kalau ibu kerjanya apa? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kamu berapa bersaudara? 3. Kamu nomor? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 cewek apa cowok? Cewek. Nomor 3? Cowok. Papa kamu bilang apa setelah beliau tahu kamu viral, Pak Wali Kota juga datang ke rumah?
Papa saya pertama kali bilang tetap semangat dan rendah hati. Rendah hati karena kamu kayak gini berkat orang tua kamu juga, keluarga kamu juga. Pasti. Yang telah mendidik dan sekolah-sekolah yang telah mendidik kamu seperti itu. Luar biasa lo anak ini mengingat apa yang dikasih, apa yang dapat wejangan dari Bapak Wali Kota ya. Oke, jadi tetap rendah hati itu pesan dari orang tua kamu ya. Selain Bapak Wali Kota, siapa lagi yang akhirnya menghampiri kamu, kemudian juga memberikan ucapan terima kasih kepada kamu secara pribadi? Bapak Kapolresta Kota Bogor. Kapolresta Bogor. Ini kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Alvin dapat sepeda dan alat sekolah dari Wali Kota Bogor dan diangkat jadi anak asuh Kapolresta Bogor. Wah, terima kasih banyak untuk Pak Kapolresta Bogor ya, mengangkat jadi anak asuh ya. Iya. Pak. Jadi anak asuhnya tuh seperti apa yang dijanjikan sama Pak Kapolresta Bogor? Untuk anak asuhnya, Pak Kapolresta cuma bilang kalau ada apa-apa tentang sekolah, bilang ke saya katanya. Ya berarti membina, mendidik. Berarti tandanya kamu harus patuh dan taat. Kalau kamu bisa dibina, alhamdulillah. Kalau kamu nggak bisa dibina, hati-hati dibinasakan. Jangan dong, Wi. Tapi ya semoga bisa benar-benar bisa sesuai dengan cita-cita kamu maksudnya ya. dibinasakan tuh nggak diurus. Makanya kita harus nurut, anak muda itu harus bisa mencontoh yang baik. Pasti Pak Kapolresta akan memberikan yang terbaik. Termasuk kamu pengen masuk Tarnus, insya Allah semoga bisa semuanya diurus ya. Bisa menggapai cita-cita kamu untuk menjadi seorang tentara. Betul, amin. Terus apa yang disampaikan sama Pak Kapolresta untuk kamu? Untuk disampaikan semangat terus. Semangat dong. Jangan pantang Menyerah. dan selalu belajar. Betul. Beliau datang ke rumah kamu atau kamu diundang ke Polresta? Bapaknya datang ke rumah. Datang ke rumah juga. Iya. Kaget nggak sih tetangga segala macam, wali kota datang, Kapolresta Pejabat besar bisa datang ke rumah kamu. Disangkanya Kamu apa tuh kata tetangga? Dikira Alvin nakal gitu, dikiranya. Oh, dikirain nakal. Iya. Tuh ya, kadang ya kalau di kita tuh selalu berpikiran kalau ada yang pejabat atau apa datang teh nakal lah, anak sekolah bolos apa. Padahal belum tentu. Ini salah satu prestasi ini teh. Betul. Betul, karena belum tentu anak-anak seusia dia mempunyai empati yang luar biasa. Iya, Itu malah kan males. pemadam kebakaran kan mau niat membantu. Dia merasa, itu keren saya. Tapi dari pemadam kebakarannya sendiri, apakah sempat ketemu sama kamu? Belum Kak, belum. Oh, belum. Rencana secepatnya kita mau ketemu. Ngapain Secepatnya itu, ya. kamu kira-kira? Semoga pastinya ini memberikan apresiasi, ucapan terima kasih juga untuk seorang Alvin ya. Ingat sayang, pesan dari kita Yes. 4 host dan sama Kak Siti Badriah pasti nomor 1 adalah say no to drugs. Itu yang paling penting, menjadi kebanggaan keluarga, bisa meneruskan apa yang kamu inginkan termasuk Nggak juga usah cita-cita. begitu-begitu, Tapi Alvin, yang kita dengar katanya kamu kalau sekolah itu jalan kaki. Betul Kak. Berapa jaraknya? Mungkin 2 km sampai 3 km. Wow. 2 sampai 3 km. Bisa ditempuh berapa lama tuh kira-kira? Setengah jam. Setengah jam jalan kaki. Selalu seperti itu. Iya. Memang tidak ada angkot misalnya yang lewat atau itu Ada. pilihan? Pilihan Kak. Kayak aku dulu sekolah lah. Iya. Pilihan kamu. Kenapa pilihannya jalan kaki? Menghemat uang jajan juga dan melatih fisik Kak. Bagus. Alvin, berapa sih uang jajan kamu sehari? 10.000. 10.000. 10.000. Biasanya 10.000 itu bisa dapat apa aja kalau di kantin sekolah? Bisa dapat brownies gitu, dimsum. Brownies. Iya. Obrolan. Suka ada sisa nggak tuh 10.000 setiap harinya? Suka kadang-kadang Iya. Nabung kamu? nabung. Tapi sekarang udah habis. Mau beli apa kalau tabungan kamu kalau ada? Ingin beli HP. Beli HP. Beli HP apa? Yang bisa buat sosial media. Yang bisa buat Instagram lah intinya ya. Tapi kita berharap kalaupun ada handphone yang bisa dipakai buat Instagram tidak mengganggu kamu untuk belajar, tetap fokusnya sama belajar. Iya, Oke, jadi akhirnya sekarang udah gak jalan kaki karena udah punya sepeda dari Iya, Bapak betul. Wali Kota. Dipakai sepedanya. Dipakai. Wow. Nanti Semoga dapat pasti handphone dari bermanfaat kita berempat ya. Kok melotot ngomongnya? Ya. Kok melotot ngomongnya? Lu pada pinjam duit kemarin belum bayar. Jangan diomongin dong, Wi. Kan kita lagi Lupa baru mau
ngomong di sini baru inget gua. Sebenarnya Tapi lupa lagi. Sebenarnya kita juga memang lupa. Tapi kadang-kadang kalau begitu ingat, kita suka masukin ke yang lebih penting. Bukan. Kita pikirkan 2022 udah selesai pemutihan lah. Utang dari tahun 2022. Lagi Jangan disumbangan, Dari jangan tadi, bayar. dari tadi kita nahan. Alvin ngomong tuh dari tadi kita nahan. Abis Dewi Persik bisa aja. Alvin bilang soalnya handphone saya nggak bisa buka Instagram. Dewi Persik langsung melotot. Heh, pada utang belum dibayar. Ayo. Baru ingat saya. Bisa begitu loh dia. Kita langsung, ya iya bener loh ada utang. punya utang semua. Tapi tenang, nanti handphone ada white dari Dewi Persik ya Wia. Kita berempat. Nah, mungkin kalau kita berempat 2023 memang bebersih, ya mungkin dari Perlan. Ya. Lu sekali-sekali, Perlan ikut nyumbang loh. Ini bosnya Perlan kaya banget loh. Astagfirullahaladzim. Bener, bosnya kaya raya loh ya. Alvin oke, buat handphone tapi janji ya. Tidak selalu main handphone, tidak selalu main sosial media. Sosial media cuma dipakai untuk yang penting-penting, untuk yang positif-positif aja ya. Untuk cari pelajaran segala macam. Tapi Alvin, yang kita tahu kamu juga sebagai anggota pramuka betul ya? Pernah ikutan apa, sampai tingkat apa untuk pramukanya? Untuk kegiatan, saya pernah mengikuti Jambore Nasional. Jambore Nasional, keren! Kak Dewi ikut Jambore Nasional. Iya. Dari Surabaya sampai ke Jakarta. Sampai mendapatkan piala dan piagam dari Butin Soeharto. Wis, kamu ikut Jambore Nasional di mana saat itu? Di Cibubur. Di Cibubur ya? ya mesti. Oke. Jadi seorang anggota pramuka, membuka jalanan. Ini kamu ketika jadi pramuka apa? Jadi anggota atau jadi apa? Saya menjadi Pratama Putra, Kak. Pratama Putra. Keren. Nama timnya apa? Kan kalau pramuka ada tuh. Anak-anak yang masuk Jambore itu anak-anak yang berprestasi. Yang tidak berprestasi mereka tidak masuk Jambore karena ada dites segala macam. Pasti ada seleksi segala macam. Apa nama tim kamu? Cobra. Tim Cobra. Gini loh, Keren ya. Semoga diteruskan. Apalagi cita-cita kamu pengen masuk Taruna Nusantara. Wah, udah keren banget tuh. Alvin, apa harapan kamu ke depannya? Harapan ke depan untuk pengendara mungkin ya, Kak ya? Hah? Untuk pengendara. Untuk pengendara. Untuk pengendara. Oke. Maksudnya? Untuk pengendara. Oh, kamu punya yang mau disampaikan? Ada sesuatu yang Iya, mau disampaikan? iya, apa apa yang ya? kamu sampaikan? Silahkan. Untuk pengendara agar lebih sadar diri. Maksudnya kalau ada mobil prioritas untuk beri ruang jalan untuk melancarkan gitu kendaraan prioritas. Bagus. Memberikan prioritas kepada siapapun yang terdesak. Ya, kita Ya. juga tahu bahwa kita semua ingin cepat sampai. Betul. Tapi kita sebagai manusia masih harus bisa memberikan kesempatan bagi siapa yang membutuhkan. Itu yang paling tepat ya. Baik, terima kasih banyak buat Alvin. Semoga tentu saja menjadi inspirasi buat anak muda tanah air lainnya. Bisa berguna bukan hanya buat keluarga tapi juga untuk orang-orang sekitar yang membutuhkan ya. Alvin, sukses selalu buat kamu. Semoga keterima di Taruna Nusantara dan juga menjadi seorang anggota TNI. Ya, amin. Ngomongin soal anggota, ini kayaknya ada seorang selebriti tanah air yang akan segera menjadi anggota keluarga bagi calon suaminya. Karena kemarin baru saja melakukan lamaran dan juga tunangan. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Fai Nabila dan juga Fai Nabila dan Rama. Fai Nabila dan juga Rama. Sini Silakan saya, boleh sini ke tengah. saya, Ini sini dia saya. CPW dan CPP alias calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Selamat ya, sudah lamaran dan juga tunangan kemarin ya? Udah lamaran, udah tunangan kemarin. Udah lamaran, udah tunangan. Berarti kapan nih planning untuk menikahnya? Insya Allah di bulan Mei. Di bulan Mei. Amin, semoga dimudahkan Bukan dilancarkan. maybe yes, maybe no kan? Bukan dong, itu ragu-ragu. Jangan dong, udah pasti nih mau nikah. Ya, Yes. emang kita maybe yes, maybe no. Aku sih maybe yes, kamu maybe no terus sama aku sih. Buat Fai Nabila dan juga buat Rama, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih saya sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. kita mau hasil lihat kebahagiaan mereka berdua dalam tanggal berikut ini. Fai Nabila dan juga Rama sang calon suaminya ya. Kenalnya tuh di mana sih? Jadi kenalnya tuh gara-gara Rama ini temennya teman aku. Dan sebenarnya kita udah kenalnya dari 2017 sih, ya kan? Dari 2017, tapi waktu itu aku punya pasangan, dia juga punya Ya, pasangan. kita sama-sama punya pasangan gitu. 2017 waktu itu kamu masih kerja sama kakak
Aku sama kakak 2019. Oke. Ya, itu masih sama dia? Itu enggak, jadi emang kita awal temenan gitu karena sama-sama punya pasangan kan. Akhirnya ya udah kayak ya sebatas teman aja gitu biasa yang sering bercanda lah, sering DM-an segala macam kayak gitu sih. Sering modus. DM-an tuh udah mulai ada modus-modus nggak sih? Sebenarnya dia udah ada rasa gitu sih. nggak sih? Iya nggak? Ya kalau cowok modus ke cewek kan ya wajar ya. Jadi siapa yang suka modusin pertama ini? Aku sih kebanyakan. Kamu tahu bahwa Faye pada waktu itu udah punya pacar, kamu modusin Faye? Enggak di waktu itu sih, Kak. Kak. Di waktu itu juga. Jadi modusinya tuh mulai modus pas aku udah putus sama pasangan aku jomblo, terus dia juga jomblo tahun lalu kan. Terus dari situ tuh kita chat kayak biasa kan awalnya. Cuman lama-lama kok dia chatnya intens nih, kayak bener-bener tiap hari, tiap saat. Terus makin perhatian segala macam. Akhirnya dia ngajak nonton kan, ngajak makan. Itu pun nggak berdua ya awalnya ya. Iya, selalu sama teman-teman. Selalu sama teman-temannya dia juga. Dan aku nggak mikir yang macem-macem gitu loh, Kak. Jadi kayak yaudahlah mungkin mau main ngajak jalan kali temenan gitu kan. Ternyata pak waktu dari situ hubungan kita tuh makin intens terus dia kayak hilang perasaannya gitu. Oke, akhirnya resmi jadian tanggal berapa? Kita nggak ada tanggal. Nggak ada tanggal Tahun berapa? jadian. Tahun lalu. Tengah tahun lalu. 2022 baru dong? Iya baru. Nggak ada tanggal atau nggak hafal? Enggak, jalan aja gitu. Jalan aja, ya. Tapi kalau laki-laki emang serius itu memang intens. WA, video call itu memang intens. Ya memang harus begitu dong ya, Itu kode buat lu Rian. Iya, Rian yang paham. Gua telepon, gua video call nggak pernah diangkat sama dia. Enggak, sekali gak diangkatnya telepon lagi dong berjuang. Ya enggak, aku juga punya harga diri dong laki-laki. Iya juga sih. Iya kan? Iya. Tapi buat seorang Rama, apa yang bisa membuat kamu jatuh hati sama Faye Nabila? Ya pasti kecantikannya. Pasti kan nomor 1. Nomor 2 juga aku juga udah tahu dia dari lama, udah dari 2017 kan, udah tahu seluk-beluknya juga. Jadi enak aja gitu buat ngobrol gitu. Kalau buat Faye, Rama ini seperti apa? Kalau Rama tuh karena emang aku udah kenal dia lama ya, aku udah tahu sifat dia. Mungkin waktu aku dulu tahun-tahun 2017 tuh mungkin emang masa-masa abegan, sukanya kan cowok-cowok yang playboy segala macam gitu, nggak sih yang bad boy gitu Ya, loh. kayak kakak ya dulu ya. Iya. Kalau suka yang bad boy, pemain kendang kita juga bad boy. Kalau sekarang Bad lebih boy. suka cowok yang bikin nyaman Iya, ya. karena emang tujuan aku pacaran kan pengen serius, mau ke jenjang yang lebih serius. Jadi emang karena aku udah kenal dia tuh orangnya kalem banget dari dulu, sabar banget sama aku. Jadi ya udah, kenapa enggak gitu. Sabar menghadapi kamu ya. Rama boleh tahu pekerjaannya apa? Aku dagang. Berarti saat itu kamu kenal, udah tahu kalau Faye Nabila ini sosok yang memang dikenal sama masyarakat ya? Udah tahu dari pertama kenal udah tahu sih. Ada ketakutan tersendiri gak sih buat kamu? Iya, pertamanya ya nggak takut sih, kayak lebih siap nyiapin tanggung jawab aja yang lebih gitu. Tanggung jawab lebih kenapa emang? Ya dia kan seorang public figure, kayak sekarang nih aku nemenin dia di sini kan bentuk tanggung jawab juga. Tanggung jawab lebih seperti sekarang ini ya, bisa menemani dia untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu. juga pastinya ya. Tapi ada satu pertanyaan, kenapa Faye Nabila dan juga Rama tidak pernah mengumbar di media sosial tentang kedekatan mereka? Apa alasannya? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kita masih bersama dengan Faye Nabila dan juga Rama yang baru saja lamaran. Tanggal berapa kemarin lamarannya? Tanggal 14 Januari. 14 Januari. Ada satu pertanyaan dan juga penasaran dari Sobat Ambiar, kenapa Faye Nabila dan juga Rama sampai dengan kemarin-kemarin sebelum lamaran tidak pernah mengumbar hubungan mereka di sosial media? Kenapa? Kenapa sayang? Kalau Rama sih di sosmednya posting aja sih. Cuma lebih ke aku kali ya sosmed aku. Karena kan di tahun 2020 tuh bisa dibilang aku lumayan beberapa kali deket sama cowok kan. Nah tiap kali deket belum pasti tuh biasanya aku posting. Dan itu kayak banyak omongan gitu loh dari netizen kayak ih gonta-ganti Dan atau kita apa itu segala nggak macam. kuat dengan omongan-omongan kayak gitu ya sayang. Iya, sebenarnya kita yang ngejalanin kan. Cuman ya mau gimana, namanya kita juga public figure, dipantau terus. Jadi kira yaudahlah pas aku mulai hubungan sama dia kayak kita gak usah posting yang gimana-gimana, biar langsung posting pas waktu udah pastinya, pas tunangannya aja biar kayak sat-sat gitu lah. Iya. Itu menahan diri untuk nggak posting sama pasangan tuh gimana sih rasanya? Buat kamu, Faye? Aku nyaman-nyaman aja sih Kak, karena emang aku kan juga pribadi nggak pengen kehidupan pribadi di aku tuh nggak pengen terlalu mengumbar kehidupan privasi aku gitu loh. Oh, tapi kalau Rama posting-posting aja? Posting aja. Perasaan kamu gimana? Sementara kamu posting-posting aja, sementara kamu ngelihat Faye Nabilanya nggak pernah posting sama kamu? Ya biasa aja. Soal tadi aku bilang kan tanggung jawab yang lebih buat
lebih lebar hatinya buat pasangan sama public figure. Yang penting kamu menunjukkan tanggung jawabnya yang luar biasa untuk Faye gitu itu ya. salah satu bentuk tanggung jawab kamu yang menerima bahwa dia juga nggak bisa posting semua hal. Nah itu yang nggak ada di kebanyakan cowok kan. Kalau misalnya yang cowok posting, gitu. Iya yang cewek nggak posting pasti kan, ih kamu Kok kamu nggak selingkuh ya posting atau sih? apa. Kok kamu Gitu selingkuh kan. sih? Nah, Banyak orang Karen Delano punya cewek nggak pernah dia posting. Gue gak suka kehidupan gue. Tapi kan dalam kehidupan nyata tetap diperkenalkan kan. iya tetap kenal sama keluarga besar aku semuanya dan dia nggak pernah nuntut apa-apa dari aku. Ada orang yang suka apa-apa di-upload. Ada juga orang yang apa-apa tuh Kalau kayak kamu aja kan udah berapa kali gonta-ganti pacar, kamu udah gak upload. Yang terakhir siapa tuh? Tapi aku tuh tipe yang kenapa follow Iya kan? Kalau orang kan gini, ada yang kayak Kak Dewi kan dia seneng atau teman-teman lain tuh dia posting terus dia selalu update apa. Aku tuh termasuk tipe yang jangankan pacaran atau apa, yang lain-lain pun juga jarang posting. Nah ada juga orang yang gitu. Aku sekarang enggak udah. Tapi jarang main tapi bener sosmed. loh selama tahun baru, dari tahun baru sampai Dari sekarang tuh Dewi tuh Iya. adem banget. Makin putih kulitnya. Bagus, lebih bagus begitu. Ada gua di kamar mulu gua. Lebih tenang. iya. Tapi mungkin ini salah satu alasan juga. Jadi pertanyaan buat seorang Faye Nabila, kenapa kamu nggak posting? Kalau kamu bilang karena pengennya ya udah supaya nggak ada komentar dari netizen gitu ya, buat ganti pasangan segala macam. Atau mungkin ini alasan kamu nggak pernah posting. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah. Lamaran diam-diam. Faye Nabila takut berpacaran dengan artis karena takut diselingkuhi. ya Ada perasaan seperti itu nggak sih? Takut diselingkuhi, takut ditikung kalau punya pasangan diposting? Takut berpacaran dengan artis. Maksudnya apa kata-katanya? Kamu pernah diselingkuhin nggak? Aku diselingkuhin sih nggak pernah sih, nggak pernah yang Nyelingkuhin? gimana-gimana. Cuman aku emang selama ini kan nggak pernah deket sama public figure juga. Karena aku tuh orangnya cemburuan. Jadi kalau misalnya aku punya hubungan sama aktor lah, itu kan berarti dia mau nggak mau kerja profesional dong sama orang lainnya. Dan aku nggak bisa. Jadi daripada aku sakit hati, mending aku cari yang emang di luar public figure. Ya, kamu pernah diselingkuhin tapi? Aku diselingkuhin nggak pernah sih Kak. Nyelingkuhin? Nyelingkuhin juga nggak pernah. Ya, bagus. Oke. Pokoknya aku juga cemburuan. Iya. Jadi kamu tipikalnya cemburuan. Cemburuan. Aku nanya sama dia bukan kamu ya. Oma aku udah tahu kamu cemburuan. Kamu cemburuan orangnya? Bisa dibilang kayak gitu. Pernah cemburu sama Rama nggak? Enggak sih, karena dia nggak pernah ngapa-ngapain, dia nggak pernah aneh-aneh. Karena kita itu kalau sakit hati ya sama cowok, kadang kalau ada cewek yang mengungkapkan, ada cewek yang tiba-tiba, bodo amat mundur deh gue. Iya. Jadi cemburu itu satu hal yang penting banget buat kamu. Lebih baik kamu hindari hubungan seperti itu daripada bikin kamu cemburu. Tapi bukan cemburu hal yang biasa ya? Cemburu sih hal yang biasa sih, cuman takutnya kalau dari cemburu aku tuh kan ganggu fokus aku ke kerjaan kan Kak. Jadi mending ya udah ngehindarin aja gitu, hidup happy aja, kayak gitu sih. Oke ya, baik itu dia cerita dari seorang Faye Nabila dan juga Rama. Rencana pernikahan sekali lagi tanggal berapa? Tanggalnya masih rahasia, pokoknya di bulan Mei awal aja. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Di mana? Di Ingat ya, Jakarta? Di kota aku di Surabaya. Oh di Surabaya. Selamat pagi di Surabaya. Kalau ada vendor-vendor dekor yang mau endorse boleh langsung chat ke aku ya. Nanti kita sumbang buat pernikahan kalian berdua, tenda dari kita berdua ya. Kak Dewi kan udah pengalaman dalam rumah tangga, inget ya. Kalau orang mau berumah tangga tuh pasti godaannya itu banyak banget. Karena setan itu tidak suka yang halal. Betul. Ini tinggal menghitung bulan, kurang lebih 4 bulan lagi lah ya menuju hari pernikahan kalian. Semoga dimudahkan, dilancarkan semuanya, tetap yakin dalam hubungan kalian berdua ya. Rama, apa yang mau disampaikan untuk calon istri kamu? Iya. Yang romantis dong. Kita kan jarang Romantisan. Aku juga gak romantis sama orang. Biasanya yang kayak gitu yang awet loh guys. Daripada mesra-mesraan di kamera ternyata bubar. Iya gitu. Sabar. Rama mau bilang apa sama calon istri Faye Nabila? Ya udah mau terima kasih udah mau nerima aku. Semoga jalan kita buat halal itu dilancarkan semuanya. Faye mau bilang apa sama Rama? Aku bilang biar sayang terus sama aku, biar nggak berubah, tetap jadi Rama yang sekarang sampai 10 tahun lagi, sampai 20 tahun lagi, pokoknya sampai selamanya. Terus juga ya makasih juga udah mau pilih aku.
Aku juga cuma pengen bilang supaya kamu gak berubah 20 tahun nanti tetap masakin aku beras merah, ikan tongkol, beras merah, ikan tongkol, jangan pernah berubah. Ya. Biasanya yang pacaran belum tentu jadi. Yang pacaran lama belum tentu jadi. Iya, tapi yang diam-diam menyimpan sesuatu, tiba-tiba dor nikah. Kita berharap pernikahan kalian selalu membawa kebahagiaan dan katanya pernikahan mereka akan diliput sama King Hura-Hura. Tidak ada Surabaya, King. Dia akan syuting di resepsi kalian. Dan mereka boleh ikut nggak? Boleh. Ya, kita liput pernikahan kalian ya. Tapi kita juga masih lihat buat Sobat Ambiar ini juga keseruan dari King Hura-Hura. Perjuangan tiada putus perpus. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita dengan segala macam perjuangannya. Siti Badriah, terima kasih banyak. Alvin, terima kasih. Luar biasa sekali perjuangan Alvin. Dan juga perjuangan cinta Faye Nabila bersama dengan Rama. Kami semua di sini sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan berbicara soal perjuangan, Sobat Ambiar, perjuangan itu hasilnya tidak ada yang pasti. Terkadang kita sukses, terkadang bukan kita gagal, tapi kita belajar. Kita akan kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.